Halo teman-teman, perkenalkan pada pertemuan kali ini saya akan membahas presentasi studi kasus beserta soal penyelesaian materi 2 dan materi 10 dengan mata kuliah akuntansi biaya dan dosen pengampu untuk mata kuliah ini adalah Bu Siti Nurhasana, S.M, M.M. Dengan saya sendiri, Michael Brev, NIM 200107215 dengan kelas MJ501 dan prodi yang sedang saya ambil adalah manajemen PJJ. Konsep biaya dan laporan keuangan, sesi 2. Studi kasus, PT Kecap 2 Kambing memproduksi berbagai macam kecap. Salah satunya adalah kecap asin. Bulan lalu, perusahaan memproduksi 5.000 botol kecap asin dengan biaya-biaya sebagai berikut. Bahan baku langsung, meliputi kedelai, hitam, gula, air, garam, dan bahan-bahan laku lainnya. Dengan total nilai sebesar 20 juta rupiah yang digunakan dalam proses produksi. Upah tenaga kerja langsung yang dibayarkan adalah 15.500.000 rupiah untuk bekerja sebanyak 4 orang. Total biaya overhead pabrik meliputi biaya air, biaya listrik, biaya gas, dan sebagaimananya dengan total biaya 2.500.000 rupiah. Dan jumlah kecap asin yang berhasil diproduksi adalah sebanyak 2.000 botol. Pertanyaan 1. Berapa total biaya produksi untuk 1 minggu terakhir? 2. Berapa biaya per botol kecap asin yang diproduksi dalam 1 minggu terakhir? Berikut adalah jawabannya. Dalam perumusannya, berapa biaya total biaya produksi untuk 1 minggu terakhir? Bahan baku langsung sebesar 20 juta rupiah dari yang merupakan biaya dari sini. Tenaga kerja langsung sebesar 15.500.000 rupiah dengan total pekerja sebanyak 4 orang seperti yang tercantum di sini. Biaya overhead pabrik meliputi air, gas, dan listrik sebesar 2.500.000 seperti yang tercantum di sini. Ditambahkan menjadi total biaya produksi sebesar 38 juta rupiah. Sehingga kesimpulannya total biaya 1 minggu terakhir dalam proses produksi adalah 38 juta rupiah. 2. Berapa biaya per botol kecap asin yang diproduksi selama 1 minggu terakhir? Jawaban. Biaya kecap asin per botol, total biaya produksinya dalam 1 minggu terakhir adalah 38 juta rupiah. Dibagi dengan jumlah produk yang berhasil dibuat, yaitu 2.000 botol kecap asin. 38 juta itu dibagi dengan 2.000 botol agar mendapatkan harga per botol, yaitu 1 botol kecap asin harganya 20.000 rupiah. Sehingga kesimpulannya biaya produksi kecap asin per botol adalah 20.000 rupiah. Studi kasus kedua yang saya ambil adalah Activity Based Counting sesi 10. Studi kasus ini sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2024, Tony mengajak teman-temannya untuk kumpul ke kafe bermaksud merayakan pergantian tahun dengan melakukan makan siang bersama. Mereka sepakat untuk menanggung biaya makan bersama. Harga menu yang dipilih mereka adalah sebagai berikut. Tony dengan biaya makanan 350.000 dan biaya minuman sebesar 34.000 dengan total biaya 384.000 rupiah. Fitri dengan 4 biaya makanan sebesar 455.000 rupiah, biaya minumannya sebesar 66.000 rupiah, dan total biayanya sebesar 521.000 rupiah. Joko dengan biaya makanan sebesar 420.000 rupiah, dengan biaya minuman sebesar 56.000 rupiah, dan total biaya sebesar 476.000 rupiah. Wendy dengan biaya makanan sebesar 375.000 rupiah, biaya minuman sebesar 37.000 rupiah, dan total biaya sebesar 412.000 rupiah. Jika ditotalkan, biaya yang mereka keluarkan adalah sebesar 1.793.000 rupiah. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Berapa biaya makan dan minum yang harus dibayar oleh mereka jika menggunakan metode rata-rata? Apakah ada yang membayar lebih banyak atau lebih sedikit daripada biaya sesungguhnya? Oke. Dalam menjawab pertanyaan nomor 1,
kita tambahkan dulu semuanya biaya total sebesar 1.793.000 rupiah dibagi dengan jumlah orang, yaitu sebanyak 4 orang. Sehingga biayanya adalah 448.250 rupiah. Sehingga kesimpulannya kita bisa ambil masing-masing menanggung biaya sebesar 448.250 rupiah. Pertanyaan kedua, apakah ada yang membayar lebih banyak daripada biaya yang mereka konsumsi? Ada. Dan ada juga yang kurang, yaitu Tony. Kelebihan bayar sebanyak 64.250 rupiah karena dia hanya memesan sebesar 384.000 rupiah seperti yang ada di tabel, yaitu di bawah biaya yang harus dikeluarkan. Hingga Tony mengalami kelebihan bayar. Untuk Fitri mengalami kurang bayar karena biaya yang dia keluarkan, biaya makanan yang dia beli adalah melebihi biaya yang ditanggung oleh dia, yaitu sebesar 521.000 rupiah, seperti yang ada di tabel. Sehingga biaya kekurangan Fitri adalah sebanyak 72.750 rupiah. Joko juga mengalami kurang bayar, yaitu dengan dia membeli lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung dia, yaitu 476.000 rupiah. Yaitu biaya Joko kurang bayar sebanyak 27.750 rupiah. Wendy mengalami kelebihan bayar sama seperti Tony, tapi dengan nominal yang berbeda, yaitu di 36.250 rupiah. Dengan total yang dia beli ada sebanyak 412.000 rupiah, seperti yang ada di tabel. Wendy, 412.000 rupiah. Sehingga kesimpulannya, ada yang lebih banyak membayar, yaitu Tony dan Wendy, dan ada yang kekurangan bayar, yaitu Fitri dan Joko. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.